dalam, sehingga ketika kita angkat jenazahnya maka tak tampak aurat dari bawah. Oke? Ini lagi-lagi mohon maaf. Setan, saya tetap akan ngomong setan. Setan itu musuh kita yang nyata. Dia akan tetap bermain ketika kita angkat terbuka bagian bawah. Pas tepigang atau memang tepigang kita ngangkat, oh, Bang Adi silakan kita. Sehari-hari kita kepikir kurang ajar. Kebagian nih boleh kata. Oh, tidak benar lah. Coba silakan 4 orang maju ke depan. Pak Jeri silakan. Abang silakan. Yuk silakan 4 orang. Posisi. Silakan macam mana cara mengangkatnya? Satu lagi. Tidak kuat tak? Kalau hanya bertiga. Bang jangan di sini, takut ketumbur. Yuk Mas Tahir. Baik, bisa diangkat dulu. Stop dulu. Oke, jadi mengangkat bisa seperti ini. Tapi kalau seandainya bakal masuk ke kamar mandi dengan pintu yang sempit, maka ini jadi kendala. Intinya kalau ini masuk ke kamar mandi dengan posisi seperti ini, kendala. Karena pintu itu paling hanya kurang lebih sekitar 90 cm. Sementara ini lebih dari 90 cm. Jadi kalau terlepas siko, maka kehilangan kude-kude. Ya, bisa masuknya posisi 3 orang di sana dan 1 orang cukup di sini sebagai membantu. Dan 2 tangan langsung selok ke bawah. Dua-dua ya. Boleh juga seperti menurunkan jenazah ke dalam liang lahat, 1 kekuatan bawah dan 1 angkat megangnya. Nah, bagusnya 2 tangan seperti ini dan di bagian sana 3 orang. Jadi 3 orang itu yang paling dibutuhkan tenaga kuat adalah bagian kepala sampai ke dada. Nah, kalau seperti ini, guru kalau hilang posisinya tetap kuat. Oke, macam mana yang dimaksudkan? ini kepala. Oke ya. Nah, kalau seperti ini guru, coba guru bertahap lepas. Kuat. Akan kuat kan? Ini agak maju lagi tangan. Oke. Posisi memandikan jenazah macam mana kepala? Oke, coba cek. Oke ya, taruh. Siap. Jadi bunda seperti ini ya. Kalau yang perempuan, yang angkatnya boleh keluarga. Baik. Silakan, yang lainnya ada apa-apa duduk lagi. Siapakah orang-orang yang boleh memandikan jenazah? Pertama, kalau jenazah itu adalah laki-laki, keluarga laki-laki. Yang kedua, istri ya, boleh memandikan. Jadi kalau istri nak mandikan laki sendiri, jadi gak keluar semua, biar aku ngurus bini. Boleh. Yang ketiga adalah kalau laki-laki adalah saudara-saudaranya yang laki-laki. Kita tetap akan memprioritaskan keluarga-keluarga dulu. Yang keempat adalah kaum muslimin laki-laki. Menjadi khilafiyah para ulama. Yang kelima ini menjadi perdebatan para ulama. Apa yang menjadi perdebatan para ulama? Apakah boleh anak perempuan memandikan jenazah ayah? Itu perdebatan para ulama. Mayoritas para ulama melarang. Tidak boleh. Jadi kalau seandainya yang tidak disemuan kecuali hanya anak ke perempuan misalkan terisolasi di hutan atau terisolasi di lautan kan gitu kan, telah meninggal dunia, maka kalau tidak ada yang lain cukup dia mentayamumkan. Kalau yang perempuan keluarganya. Kalau seandainya tidak ada yang lain. Begitu juga kalau perempuan yang boleh memandikannya pertama adalah mahram keluarga perempuannya, muhrim perempuannya pertama. Yang kedua suaminya. Kenapa suami boleh? Karena tak ada batas aurat bagi suami untuk istri dan tidak ada batas aurat bagi istri untuk suami. Yang ketiga adalah kaum muslimin, saudara-saudara dekatnya. Yang keempat baru kaum muslimat
semuanya boleh memandikannya. Nah, yang terakhir menjadi perdebatan lagi sama hal. Jadi dah anak laki-laki memandikan emaknya. Mayoritas para ulama berpendapat tidak boleh. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh. Ada ulama yang mengatakan boleh, tapi mayoritas berpendapat tidak boleh. Karena apa? Karena aurat emak terhadap anak ada batas. Aurat ayah terhadap anak perempuan ada batas. Jadi kalau seandainya anak yang sudah masuk akil balik, untuk emaknya sudah ada batas auratnya. Nah, karena memang bagi emaknya ada batas aurat, maka tidak dibolehkan untuk memandikan jenazah. Beda hal ketika masih hidup, kalau kita pengen mencebokkan emak kita dan segala macam, karena ini dianggap darurat dalam keadaan sakit. Ya, baik. Yang pertama, nih kalau seandainya Nio, misalkan seandainya lah tidak menggunakan pakaian lagi sama sekali, tidak menggunakan pakaian lagi sama sekali, minta tolong nanti ada 4 orang, angkat kain ini ujung-ujung, boleh 4 orang. Nah, jadi 4 orang. Silakan maju 4 orang. Baik, silakan. Nah, 4 orang. Tujuannya apa diangkat ke usaha tinggi? Untuk memastikan kain ini untuk meletakkan di sini. Jadi ini harus memastikan. Ya, silakan buka. Jadi harus ada kain khusus dulu untuk menutup bagian ini. Terlepas dialah dibuka atau belum dibuka pakaian. Kalaulah dibuka pakaiannya lebih kali emergensi. Karena kalau seandainya kain ini nanti kita akan terbuka. Geser sedikit saja di sini, ini basah sebab kalau kain basah kita tarik sedikit, misalkan kita tidak bersihkan nih, ini terbuka semua nih pakaian nih. Nah nanti kalau seandainya sudah tertutup itu, boleh kita buka. Kemudian kalau pakaian belum terbuka dan badannya agak lemas, boleh kita buka seperti biasa. Kalau badannya agak lemas. Macam ini kan mayat pacak disuruh buka sendiri baju. Nah badannya agak lemas, kita boleh buka. Tapi kalau bakal ribet, ambil gunting, potong. Potong. Buka. Celana, potong. Potong, buka. Sudah terbuka semua. Bayangkan, ini dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sama sekali. Artinya, sangat rentan aib itu akan terbongkar. Oh, rentan betul kan? Aib itu terbongkar. Bayangkan, ini bisa ditutup lagi tidak? Anggap saja di sini ada tato. Di sini ada kurap. Ada kurap. Di sini ada tato misalkan, oh. Di sini kemudian ada bekas nih, bekas tuh. Jangankan tuh, terkadang kaki yang koreng, baik, keluar ulet. Mohon maaf, adik, kaki yang misalkan kena gulai, basah. Itu terkadang sampai ulat keluar. Maka kalau lah buruk hitam itu nak dibersih, lu tuh buruk hitam tuh. Koreng-koreng itu nak dibersih. Bayangkan kalau orang lain. Siapa yang pasti aib tidak terbongkar? Ya tadi lah, jangan padeh ke orang, oh pas benih kan, geli ulat-ulat ketak. Besok lagi cerita ke orang, jangan padeh ke orang. Ujung-ujung orang terakhir mah dia ke kita lah. Jangan padeh ke orang. Lah yang tahu pertama kan. Jadi masalah. Ya, baik. Ini sudah jenazah sudah siap untuk dimandikan. Sebelum dimandikan pastikan tadi kita sudah siap airnya. Kita sudah siap airnya. Yang kedua, kemudian jenazah ini kan alat-alat yang lain sudah support, sudah dukung. Apa yang harus pertama kita lakukan? Nah, saya akan mengajarkan 2 cara. Cara yang pertama adalah untuk menyelesaikan seluruh masalah mayat ini. Nih, kuku. Tengok lo. Menengok dari kotek nih baru nikah nih. Baru 3 hari. Jepit kuku nih. Oh. Nah, jepit kuku. Bersihkan dulu kukunya. Kalau ketiaknya, tidak apa-apa. Dicukur ketiaknya. Bahkan untuk mencukur kumis pun dianjurkan. Kalau seandainya kumisnya lebat. Dicukur kumisnya. Nah ini mengawalinya. Ya. Ini saya menyampaikan tahap pertama. Setelah itu,
Kemudian kita belum menyelesaikan, belum mandiin, belum mana segala macam. Air kita fokuskan untuk bagian sini dulu. Kita fokuskan bagian sini dulu. Intinya memang untuk membersihkan seluruh yang kotor dalam tubuh. Ini cara yang pertama. Nah, jadi kalau ada selang siram ke situ, baik. Disiram ke situ, baik, sambil mengangkat badannya seperti ini, ya. Kemudian ini diangkat. Nah, ini nekan menpacak pakai ini. Lembut deh. Ataupun boleh seperti ini. Ini seger nih jenazahnya, pacak dibantu. Ah, ditekan. Biasanya kalau ada sisa, semua itu keluar. Nah, bayangkan kalau seandainya di bawahnya kaki orang. Jadi kan kita pakai kain maksudku tuh. Disiram macam mana pun namanya itu nyangkut di kain. Kita nak membersihkan jenazah, nyangkut di pakaian kita. Maka dianjurkan tidak orang di bawah itu. Kecuali nak ditampung, sekuat-kuat nampung bekas cebok tetap akan ngalir. Ya. Nah, kalaupun seandainya tampinya tadi itu hanya ngandal siko ujung corong, pas kita siram pun nya tuh tergenang di sini. Maka kalau seandainya langsung, bagusnya tampinya pakai pohon pisang tadi. Mendak, mana ditingok kah? Baik, kalau ada yang sudah pakai lubang-lubang itu bagus. Ya, maka kalau pengen bikin tampi yang sudah pakai pesan yang lubang-lubang. Jika sudah dibersihkan, coba buka materinya yang sudah saya sampaikan tadi. Abang-abang boleh duduk lagi. Tahapan, ini cara yang pertama. Ada 2 cara. Kalau dalil nanti silakan kita baca. Kalau isyarat Nabi, dalil adalah mandikan mayit ini dengan 3 siraman, atau 5 siraman, atau 7 siraman. Nah itu dalilnya. Dan akhiri dengan kapur barus, air kapur. Langkah-langkah memandikan mayit. Pertama, mengangkatnya tadi ingat pakai adab. Adabnya jangan sampai aurat-aurat mayit ini tampak. Dan kemudian harus dengan cara yang lembut. Yang kedua, letakkan posisi mayit menghadap kiblat. Yang termasuk dalam kategori kiblat adalah posisi tangan kanan yang menghadap ke kiblat. Diposisikan sama seperti ia disolatkan ketika menyolatkan jenazah. Yang ketiga, diletakkan di atas meja memandikan jenazah. Kalau kita sebutnya tampi. Yang keempat, bagi yang memandikan, tangannya hendak menggunakan sarung. Yang selanjutnya adalah cek dulu air. Pastikan 3 cup air itu ada. Walaupun sebenarnya itu tidak masuk dalam kategori rukun, tetapi ini adalah yang diamanahkan untuk dikerjakan oleh baginda Nabi. Selanjutnya, pastikan ada kain yang menutupi aurat. Ingat, aurat laki-laki lutut sampai ke pusar. Kalau perempuan, maka letakkan lebih tinggi. Setidaknya 2 titik aurat penting untuk ditutupi. Dada dan sampai lututnya. Kalau perempuan, ya. Boleh tangan diletakkan di atas, tapi boleh juga seperti ini. Maka banyak orang kalau tangannya masih lemas, tangannya diturun ke bawah. Kemudian meletakkan kainnya seperti ini. Ketika memandikan jenazah untuk perempuan. Yang laki-laki pun sama, seperti ini. Nah, tapi kalau laki-laki seperti ini posisinya. Lutut sampai ke pusar. Jadi ini dipasang sebelum kita membuka kain. Jadi sebelum kita membuka kain, ini sudah terpasang. Baik. Sekarang kita langsung kepada proses memandikan mayit. Ada cara yang pertama. Yang pertama tadi mengawalinya dengan memardukan jenazah. Memardukan artinya membersihkan seluruh isi yang ada di dalam perut mayit ini. Isi-isi perutnya ini dikeluarkan. Tidak usah dipaksa, cukup dengan mengangkatkan sedikit badannya dan kemudian sedikit menekan.
atau tekan pakai seperti ini. Nah, kalau seandainya ade, dia tetap nanti akan keluar, baik dari depan maupun belakang. Maka yang berada di bagian sini, tangannya sudah menggunakan sarung tangan. Nanti membersihkannya. Bersihkan dulu kotorannya, setelah itu bahasa kita nyebok. Nah, itu nyeboknya itu sebaiknya yang hafal doa, sengaja saya lampirkan doa di sana. Doa ini mau tidak dipakai nggak apa-apa. Sama seperti kita belajar niat sholat. Kawan-kawan mau pakai, tak mau pakai niat sholat. Nawait usolli fardhu maghribi. Setidaknya kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu, hafal dulu. Mau pakai, tak mau pakai. Yang penting hafal dulu maksud saya. Begitu juga dengan ini. Ketika kita membersihkan bagian depan. Ya, ketika kita istinja lah. Setelah dibersihkan kan istinja. Nah, ketika kita istinja, kita membaca Allahumma hassin farjaha, kalau perempuan. Kalau laki-laki, Allahumma hassin farjahu minal fawahish, wa tahhir qalbahu minan nifaq. Ade, di situ? Coba silakan kita baca sama-sama. Nih, yang tidak hafal, tidak apa-apa. Jangan sampai tidak hafal-hafal, kita tidak berani. Oh, ade kan? Oh, no, itu jadi tulisan India. Iya. Baik, yang ada di situ coba ikut saya. Ini sudah dibersihkan, no? Sudah disiram lah agak bersih, baru kita cebok. Bagian depan bacanya Allahumma hassin farjahu. Kalau perempuan, oke, sekarang untuk laki-laki dulu. Allahumma hassin farjahu minal fawahish wa tahhir qalbahu minan nifaq. Itu bersih bagian depan. Kalau bagian belakang boleh digeser. Oh, nah, digeser dikit. Oke, baik, kita bersihkan. Allahumma tahhir duburahu. Saya ulang lagi, oh. Ini macam kayak kurang sopan ngomong. Tidak apa-apa, memang itu doanya. Allahumma tahhir duburahu minar rausi wa tahhir qalbahu minan nifaq. Sudah. Selesai kan nih? Artinya ketika kita membersihkan ini bersamaan juga yang di bagian gigi, misalkan ada 2-3 orang yang membersihkan, dia langsung bersih itu. Tapi kalau sendiri, selesaikan ini, selesaikan itu, atau boleh mengawalinya dengan bersihkan kuku-kuku dulu. Ini boleh. Intinya pengen memilih mana dulu. Bersihkan kuku, potong kuku kanan kiri dan segala macam. Yang seperti ini yang lama. Jadi kalau nunggu orang memandikan jenazah lama itu, bukan nyiremnya yang lama. Yang seperti ini yang lama. Jadi kalau ada sarung tangan, biasanya memang sengaja dibikin tuh. Di giginya tuh dibersihkan. Kemudian hidungnya dimasukkan kain, bersihkan. Telinganya dibersihkan. Kemudian ketiaknya dibersihkan, kakinya dibersihkan. Sela-sela kakinya dibersihkan. Nah, setelah semua ini bersih semua, ya, baik, silakan lihat materi selanjutnya. Yang ketiga adalah ada 2 tahapannya. Boleh kita langsung dengan mewudukkan jenazah, atau boleh kita langsung memulai memandikannya dengan bagian kanan. Kenapa bisa seperti ini? Karena baginda Nabi tidak menyampaikan secara letterlock narasinya. Rasulullah menyampaikan, mulailah kalian membasuh bagian tangan dan memulainya dengan bagian anggota wudhu. Itu bahasanya. Bersihkanlah jenazah dari bagian anggota wudhu dan bagian kanan. Nah, dari sini para ulama akhirnya ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mewudukkan dahulu, baru kemudian membersihkan bagian kanan. Ada juga yang membersihkan bagian kanan, tapi anggota wudhu dulu. Jadi kalau membersihkan bagian kanan anggota wudhu dulu, membersihkan telapak tangannya dulu, bagian kanan, kemudian membersihkan bagian mukanya, bagian kanan, kemudian membersihkan bagian tangannya, bagian kanan, kemudian membersihkan rambutnya, bagian kanan,
membersihkan kakinya bagian kanan. Nah, ada yang mengartikan seperti itu. Tapi kalau di kita ada yang langsung mewudukkan dahulu. Sama seperti memandikan sholat mandi junub. Mandi junub itu kan wuduk dulu kan? Baru mandi kan? Nah, jadi kita wuduklah dahulu. Karena ini memang hadisnya tidak menjelaskan secara terlebih. Maka saya jelaskan ini dengan tahap contoh yang pertama, maka wudukkanlah dahulu. Kita wuduk, ya, setelah muka, kemudian bersihkan tangannya, bagian wuduknya saja. Kemudian tangan kirinya, setelah tangan kirinya apa? Rambutnya, kemudian telinganya, setelah telinga baru kaki. Dan di sini kita belum menanamkan niat mandi. Kita baru mewudukkan dahulu. Oke, tahapan pertama tadi kita ulang, membersihkan bagian kotor, kuku dan segala macam. Setelah itu kita langsung mewudukkan. Nah, setelah mewudukkan, barulah kemudian kita memandikan jenazah. Memandikan jenazah bersamaan dengan air disiram bagian kanan. Jadi kita nyiram tuh bagian kanan. Di sini langsung kita sambil menanamkan niat. Ya, yang tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Yang tidak pakai niat bahasa Arab, silahkan. Ya, nawaitul ghusla lihazil mayyiti lillahi ta'ala. Sengaja saya memandikan jenazah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bilangannya ganjil. Kita bersihkan, siram sekali. Bersihkan lagi, siram 2 kali. Bersihkan lagi, siram 3 kali. Kemudian setelah 3 kali, sebelah kanan boleh. Bersihkan, bersihkan lagi 2 kali. Bersihkan lagi 3 kali. Setelah kanan selesai, kiri selesai. Kalau kita nganggap kurang, lagi ada bagian yang belum basah, di sini belum kena. Selanjutnya bebas, tapi dengan bilangan ganjil. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada daun bidara, maka kemudian setelah air bersih, kita pakai daun bidara. Dan bersamaan dengan daun bidara itulah kita bersihkan tubuh mayat. Bersihin tubuh mayat. Kita bersihkan badannya. Kayak daun bidara itu. Tapi kalau tidak ada daun bidara, orang biasanya pakai sabun. Nah, sabun cair ataupun sabun batang. Semprot sabun, bersihkan. Bersihkan kalian. Ya, setelah dibersihkan semua badan, dicuci, disiram lagi, dan setelah disiram, kemudian abang-abang pernah mendengar air 9 atau air segala macam? Nah, itu memang bagian daripada anjuran, tapi bahasa kita itu menyebutnya dengan air 9. Caranya adalah, ini mayit diserikan ke kiri nanti, kita siram 3 kali. Tapi usahakan kita nyiram ini posisi mayat itu sudah kita bersihkan sampai badan kayak sabun. Jadi sehingga tidak berulang-ulang. Ya, ini sejauh ini lah bersih tubuh mayat lah ada lagi lah bekas sabun-sabun. Maka kemudian mayat itu dibeserkan ke kanan, ke kiri. Kita memulai dengan membersihkan sebelah kanan. Biasanya di sini agak banyak bekas sabun-sabun yang lengket. Nah, siram. Ketika menyiram sebenarnya ada doa kalau pengen dia amalkan. Silakan lihat doanya. Mayit dibaringkan ke kiri untuk menyiram bagian kanan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7. Baca doanya, Ghufranaka. Ya Allah, Ya Rahman. Coba, mohon maaf. Ghufranaka. Ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka. Ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Caranya, Ghufranaka, ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Kenapa selama ini orang tidak banyak berani mandi? Karena kita sangat sakral. Tidak banyak orang hafal doa. Tapi bagi saya doa ini bukan bagian daripada syarat. Ya, kurang lebih sama seperti kita wudhu. Biasanya kan orang tuh ada pakai doa setiap bagian-bagian wudhu. Nah, kalau kalangan nahdiyin biasanya pakai. Tapi kalau yang
basicnya Muhammadiyah jarang pakai. Sampai Bang Onding jarang pakai basicnya Muhammadiyah. Kayak kami pun, kami jarang pakai. Karena dari ayah lebih kecil, jarang-jarang doa-doa macam itu pakai. Tapi pada akhirnya saya pelajari, karena ini doa itu adalah ibadah tanpa had. Doa itu adalah ibadah tanpa batas. Maka jika kita pakai juga tidak mengurangi, bahkan bagian daripada harapan. Ya, Gufronaka, sambungnya, ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Kalau seandainya ada bagian yang, kan biasanya agak disabun-sabun tuh. Nah, lanjutkan lagi. 2, 3. Ternyata sampai 3 ada bekas-bekas atau ada air yang belum terkena. 5. Sampai 5 dianggap belum cukup. 7. Ya. Nah, kalau sudah selesai, posisi baring, dan kemudian jenazahnya kita posisikan seperti ini. Sama doanya, coba silakan lihat di situ apa doanya. Ada tambah ya Rahman. Gufronaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Gufronaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Gufronaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Kalau kita anggap masih ada bagian yang masih belum selesai, maka lanjutkan kirim airnya. Tapi dengan bilangan ganjil. Maka kenapa tidak dianjurkan pakai selang? Karena tidak bisa kita hitung jumlahnya. Maka selang itu cukup masukkan saja dalam gentong, biar tetap kita pakai ini. Siapa yang suruh? Nabi bilang, siramlah dengan bilangan 3, 5, 7, atau lebih daripada itu dengan jumlah. Setelah selesai, baringkan. Dan setelah kita baringkan, nih, kita siram 3 kali juga. Depan. Gufronaka ya Rahman, ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Dan setelah semua, mohon maaf, jenazah sudah diwudukan? Sudah. Rukun syaratnya? Sudah. Sunnah nabinya? Sudah. Siram ganjil kanan, siram ganjil kiri, siram ganjil depan? Sudah. Tinggal akhirnya kata Rasulullah, wa akhiruhu kafura, dan tutuplah mayit itu dengan menyiramkan air kapur. Jadi air kapur barus ini tujuannya memperlambat pembusukan pada mayit. Ya, jadi setelah selesai nih, baru kemudian kita siramlah dengan air kapur. 1, 2, 3. Kalau lah dianggap cukup atau stoklah habis, sudah. Kalau lagi ada stoknya, ambil lagi 4, 5. Maka air kapur itu memang biasanya dipakai untuk penutup. Karena hadis Nabi mengatakan wa akhiruhu kafur, dan diakhiri atau ditutupi dengan air kapur. Disudahkan? Nah, jika sudah, kemudian bertahap kemudian kita bersihkan tubuh mayat ini, kita lap dengan pelan, kita lapkan, dan kemudian siapkan kain pengganti. Nah, kain pengganti itu biasanya kami ini cara narik. Nah, taruh di sini kainnya, ini ditarik pelan, nah, kan ngikut, biasanya macam itu. Oh, tapi tidak apa-apa misalnya pakai, yang penting itu tutup. Ini biasanya ikut nih, ditarik. Kain biasanya nih butuh 2 kali untuk kain, karena tetap lagi basah. Handuk siap banyak untuk membersihkan tubuh. Kalau seandainya tampi tadi yang terkena sulit bersehat, maka kenapa dibutuhkan pisang tadi itu. Nah, jadi kemudian bersihkan dan siap handuknya. Nah, setelah selesai, nih disisirlah rambutnya sebelum kita angkat. Kalau yang perempuan, dikepanglah rambutnya jadi gigi. 1, 2, 3. Kepang 3 rambutnya. Dan sudah selesai semua, kemudian jenazah ini sudah siap untuk kita kafan.
Ini cara yang pertama. Kebayang? Apa yang kebayang? Baik. Kita ulang lagi. Ini jenazah baru pertama datang. Ketika pertama ini baru contoh satu, contoh dua tapi tidak banyak karena sudah. Nah, pastikan dulu pertama harus ada kain yang ditutupi sebelum ini dibuka. Ya. Jadi sebelum kita buka ini kan tidak dipakai baju sama sekali. Jangan sampai ketika tertutup. Jadi ini harus dipastikan ada kain yang ditutup. Ya. Macam mana caranya? Ya tadi bisa diangkat 4 orang sudut, ditutup dulu. Jadi ketika kita buka nih kain, sudah tertutup. Sudah seperti ini, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Cara yang pertama, apa yang harus dilakukan tadi? Membersihkan kuku, hidung, telinga, gigi, dan bagian perut. Ya, kuku, telinga, gigi, dan segala macam bagian perut. Mungkin di kampung ada yang pakai gaya seperti ini, tidak apa-apa, artinya benar. Nanti ada cara yang lain pun tidak apa-apa, karena benar. Karena nanti ada syaratnya yang penting air 3. Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki basah. Yang penting itu rukunnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua basah, sunnahnya 3 kali. Kalau mana yang lebih dahulu, mana yang di akhir, mana yang di awal, mana yang di akhir, itu khilafiyah. Karena tidak ada dalil yang menguatkan mana yang lebih spesifik pendapat yang paling kuat. Buang kotorannya, ya. Setelah buang kotorannya, kita bersihkan dan kemudian kita bacakan doa. Ingat tadi, Allahumma tahhir. Ayo, Allahumma hassin farjahu minat nifaq wa tahhir qalbahu. Allahumma hassin farjahu minal fawahish wa tahhir qalbahu minal nifaq. Kalau yang kedua, Allahumma tahhir tuburuhu minar raus. Kemudian coba bacakan sama-sama. Allahumma tahhir tuburuhu minal fawahis wa tahhir qalbahu minan nifaq. Baik, itu doa. Kalau tak hafal pun tak apa. Bahkan kemudian ada kawan-kawan yang pengen mendoakan setiap bagian anggota tubuh. Dan setelah dibersihkan ini, kita baru mewudukkan. Mewudukkan, ya. Kalau yang pakai doa itu, Allahumma bayyid wajhahu yaumal qiyamah. Kemudian bagian kanan, Allahumma ti kitabahu ala yamin. Allahumma ti kitabahu ala yamin. Allahumma ti kitabahu ala yamin. Allahumma la tu'ti kitabahu ala yasari. Allahumma la ta'ti kitabahu ala yasari. Kemudian pas rambut, Allahumma harrim sya'rahu minan nar. Allahumma harrim sya'rahu minan nar. Pas telinga, Allahumma harrim uzunah, Allahumma harrim samahu minan nida inna. Ya Allah, haramkan telinganya daripada panggilan api neraka. Ketika kaki kanan, Allahumma tsabbit aqdamuhu ala sirat. Allah mantapkan kakinya di atas sirat. Kemudian yang ini, Allahumma la tazil aqdamahu ala sirat. Ya Allah, jangan pincirkan kakinya daripada sirat. Ada orang yang sampai sesakral itu berharap doa setiap kali dipanjatkan. Apakah enggak ada landasannya? Ada. Bahwa baginda Nabi pun ketika ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah itu mendoakan saja. Dan air itu dibacakan, doa itu dibacakan ke air. Tapi kemudian turun ayat kan, kau tak akan bisa mengirimkan hidayah kepada siapapun. Karena Allah lah yang memberikan hidayah. Nah, tapi setidaknya dari doa Nabi apa yang menjadikan fadilahnya? Dari doa Nabi kan ada fadilahnya. Bahwa pamannya Abu Thalib adalah orang yang mendapatkan azab kubur yang paling ringan. Itu wasilahnya apa? Doa yang dibacakan kepada air. Jadi yang tidak mau pakai silakan. Tapi saya termasuk yang meyakini ada dalil. Dalilnya apa? Tadi baginda Nabi ketika memandikan pamannya, menyiramkan tubuh pamannya pakai air, mengawalinya dengan doa. Ya. Selanjutnya barulah kita membasuhkan bagian kanan, diiringi dengan niat. Niatnya tidak di awal, tapi niatnya ketika mengiringi bagian kanan. Bersihkan 3 kali, bersihkan 3 kali, bersihkan 3 kali, sampai cukup. Dan setelah dibasuhkan dengan air, baru pakai sabun. Setelah pakai sabun, dibersihkan lagi. Dan kemudian baru kita baringkan ke kiri, siram bagian kanan. 3, 5, 7.
Kemudian baringkan ke kiri 3, 5, 7. Terserah seberapa cukupnya. Kemudian kita telentangkan 3, 5, 7. Dan jika sudah selesai semuanya kita anggap bersih dan tidak ada bagian yang tidak terkena air, baru kita akhiri dengan air. Ini cara yang pertama. Ya. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua perbedaannya sedikit saja. Tidak banyak. Silakan lihat ada contohnya yang saya kasihkan. Jenazah sama posisinya letakkan di atas tampi atau kalau orang kampung kita biasa pakai orang, di bawahnya ada 5 orang atau berapa orang terserah. Tapi saya tidak rekomendasi kalau orang di bawahnya. Posisi badan sama seperti ini. Kemudian cara kedua ini setelah jenazah baring sedemikian, mereka mengawalinya dengan menyiram air kapur barus. Kenapa? Kok baru datang langsung disiram dengan air kapur barus? Karena air kapur barus ini bermaksud untuk membunuh bakteri-bakteri jika ada yang berada dalam tubuh jenazah. Jadi ketika baring seperti ini, mengawalinya itu dengan menyiram. Menyiram kayak air kapur barus. Siram kayak kapur barus. Secukupnya tapi bilangannya tetap ganjil. Tujuannya apa? Kalau memang ada yang bakteri-bakteri di dalam tubuhnya terkuburkan ke bakteri-bakteri itu dengan air kapur barus. Dan setelah itu kalau di kampung-kampung tuh biasanya pakai air jeruk juga. Jeruk. Nah kita tapi tidak. Terserahlah air jeruk kayak daunnya itu diperas, disaring. Itu pengganti daun bidara. Nah setelah itu kemudian tinggal kita fokus kepada bagian-bagian tubuh. Sama seperti tadi. Perut kita selesaikan, gigi kita selesaikan, tangan kita selesaikan. Jangan mati benar. Oh silau, macam kayak pesawat. Jadi perut semuanya kita selesaikan. Oh, cicil semua satu. Di sini letak bedanya. Jadi setelah semua ini selesai, ini semuanya, kemudian dibersihkan, tapi langsung, setelah ini dibersihkan perut dan segala macam, dimardukan, dibersihkan bagian depan, dibersihkan bagian belakang, kemudian gigi dan segala macam, jenazah ini dibuat bersih dulu, baru masuk kepada rukun mandinya. Kalau kita di awal tadi, kita langsung kepada masuk rukun mandi bersamaan dengan membersihkan jenazah. Nah yang cara kedua, jadi setelah dibersihkan kotorannya, dibersihkan ini segala macam, kemudian baru disiram bersih-bersih, langsung dibersihkan badan, langsung disampo, semuanya ini bersih. Nah ketika disampo, kaki-kakinya disampo, jadi jangan membiarkan ada sisa kotor lah di dalam tubuhnya ini, di belakangnya kita sikat-sikat. Dan setelah semuanya disikat, dibersihkan, barulah menanamkan niat ketika membersihkan air yang ada di dalam tubuh. Membersihkan bekas sapu-sapu segala macam. Nah ini cara kedua, banyak kalau kawan-kawan di Batu Rusak segala macam pakai seperti ini. Jadi membersihkan kaki, gigi dan segala macam, dan kemudian memardukan, setelah memardukan tidak langsung menanamkan niat nyiram air. Tapi mengawalinya dengan membersihkan jenazah ini. Jadi setelah dibersihkan ini segala macam, ambil sabun, disabun seagi-agi badannya. Jadi niat memandikan jenazah belum. Tapi lah dibersihkan. Jadi ketikalah sabun semuanya badannya, telah dibersihkan, barulah nanti ketika menyiram, yang menyiram menanamkan niat. Nawaitul ghusla lihazil mayyiti lillahi ta'ala. Bersih. Siramlah dengan bilangan ganjil. Seberapa cukup. Siram semuanya. 3 kah, 5 kah, 7 kah, dan segala macam. Bersih. Dan setelah selesai, disiram dengan bilangan ganjil, lah bersih semuanya badan. Setelah bersih semuanya badan daripada sabun, baru kemudian diwudukan. Saya ulang lagi. Setelah semuanya badan itu dibersihkan, tadi kan sabun semuanya nih. Nah dari sabun kemudian ketika membersihkan, di situ menanamkan niat. Tapi tetap bersihkan dari kanan. Bersih kanan.
kemudian bersihin kiri. Kita anggap sudah ada diagi sabun, maka baru kita wudukkan. Wuduk seperti biasa, dan setelah diwudukkan apa yang dilakukan, baru kita sebut apa yang Nabi sampaikan. Bersihkan bagian kanannya 3 kali. 1, 2, 3. Kalau dianggap nggak ada diagi sabun-sabunnya, sudah cukup. Tapi kalau dianggap pakai di sabun segala macam, 4, 5. Lagi ada sabun-sabun segala macam, bersih-bersihkan, 6, 7. Sudah? Balikkan ke kanan. Siram. Dengan doa tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terserah. Baring, 1, 2, 3. Kalau dianggap sudah cukup, sudah. Dan diakhiri dengan air kapur. Terasa di mana beda? Kebayang di mana beda? Kalau yang kedua tadi membersihkan dahulu. Semua yang dibersihkan, termasuk isi perut dibersihkan, kemudian disabun, dan setelah disabun, disiram pakai air. Dan ketika nyiram pakai air lah menanamkan niat. Dan setelah itu baru mewudukkan, baru membersihkan kanan 3 kali, kiri 3 kali, depan 3 kali. Nah, insya Allah di pekan depan kita akan memulai materi kita dengan praktek ini. Nanti yang hadir kita bagikan beberapa kelompok, dan seandainya sudah paten, baru kita akan belajar teorinya tentang mengafankan jenazah. Jadi besok itu nanti kita bagikan menjadi 5 kelompok, 5 kelompok, 5 kelompok untuk memandikan ini. Cara pertama kebayang, cara kedua kebayang. Nah, insya Allah kedua gaya ini sama. Saya kalau disuruh mandikan jenazah, biasanya saya pakai cara kedua. Tapi kalau daerah Pangkal Pinang, orang terbiasa dengan cara pertama. Bahkan orang Pangkal Pinang sebelum membersih-bersihkan ini, nyiram dulu pakai air. Mengawalinya itu. Langsung menanamkan niat, langsung nyiram ke air. Setelah disiram pakai air, baru membersihkan perut, bersihkan mulut, dan selama gigi. Tapi ada yang dalam keadaan kering, membersihkan. Air hanya cukup bagian itu. Ya, baik, saya kira cukup. Kebayang materi kita? Tidak sulit, hanya memang karena belum pernah mencoba, maka ya agak takut-takut, belum pernah. Sama hal kemarin ketika nyembelih sapi, saya karena belum pernah, yang pertama takut, kedua ketiga ketagih. Sekarang asal ada sapi pantang, asal pisau tajam. Karena memang harus dimulai, ya. Dan kita dapat belajar dari situ. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jadi Ayah Bunda, insya Allah pekan depan yang mau ikut bersama latihan praktek memandikan jenazah, kita praktek minggu depan. Dan insya Allah mengawali teori tentang mengafatkan jenazah akan kita sampaikan di pekan depan. Silakan, Guru. Saya tambahkan dikit, kalau jenazah itu luka. Kalau luka maka tutuplah dengan kain. Kalau seandainya luka itu kering, maka lepaskan. Tapi kalau luka itu tidak kering, maka gantikan dengan kain yang baru, tetap biarkan kain itu bersamaan dengan kain kafan. Kalau luka. Biasanya mohon maaf, ibu yang meninggal karena keguguran. Orang meninggal karena kecelakaan. Biasanya lukanya itu apalagi kalau meninggal kecelakaan langsung mau disolatkan. Nah biasanya lukanya itu terus kali. Ya, itu boleh ditutup lebih dahulu. Ditutuplah lebih dahulu. Kalau seandainya kering lepas. Kalau tidak kering biarkan atau gantikan dengan kain yang baru. Baru kita kafankan. Baik begitu kalau seandainya luka. Saya kira cukup ya, tidak ada pertanyaan ya.
Karena memang ini cukup dengan praktek saja. Insya Allah kita langsung akan menggantikan dengan materi praktek, insya Allah di pekan depan. Oke, kalau tidak ada Ustaz, silakan untuk